Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmira Primasari Putri, mahasiswi Pendidikan Fisika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan bagaimana praktik khutbah sholat gerhana. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa la laylu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Al-Ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat dan nikmat umur, sehingga kita dapat melaksanakan sholat gerhana ini dengan keadaan yang benar-benar sehat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'u tabi'in, dan sampailah kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah masih memegang ajarannya, yaitu agama Islam, yang mana ia telah bawa dari zaman jahiliyah hingga zaman saat ini. Seperti yang telah tadi dibacakan pada muqaddimah, yaitu ayat-ayat yang berkenaan dengan gerhana. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 33 yang berbunyi, wa huwa alladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun, yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, yang dimana maksud dari ayat tersebut yaitu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu dengan adanya gerhana. Allah telah menciptakan langit, yaitu di langit terdapat matahari dan bulan. Juga Allah telah menciptakan siang dan malam, yang ditandai siang itu dengan matahari dan malam itu dengan bulan. Nah, masing-masing benda-benda langit tersebut berada di garis edarnya, atau masing-masing benda-benda tersebut memiliki waktunya masing-masing untuk melakukan kerjanya. Terjadinya gerhana, baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari, merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah itu mampu atau benar-benar berkuasa atas segala kehendaknya. Ketika Allah sudah mengatakan bahwa harus adanya terjadi gerhana, baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari, maka benda-benda tersebut akan mengikuti perintahnya, bahwa telah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa bahkan daun yang jatuh pun itu merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai umat Islam tentunya harus mengetahui terlebih dahulu mengapa ketika terjadinya gerhana kita dianjurkan untuk sholat. Jadi kita flashback sebentar ke sejarahnya terjadinya gerhana pada zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah dan para sahabat sedang diam, lalu terjadilah gerhana, yang dimana gerhana itu bertepatan dengan kematiannya putra Rasulullah, yaitu Ibrahim. Nah, jadi pada saat itu orang-orang muslimin, bahkan orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, beranggapan bahwa terjadinya gerhana itu merupakan tanda atau ciri-ciri bahwa akan datangnya malapetaka atau akan datangnya kabar duka bagi semua orang. Namun hal itu tentulah tidak benar, karena itu semua merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadinya gerhana tersebut, maka Rasulullah
bersiap-siap untuk melakukan sholat gerhana, dan bahkan Rasulullah memerintahkan kepada seluruh keluarga dekat dan sahabatnya untuk melakukan sholat gerhana, dan bahkan Rasulullah yang menjadi imam pada saat sholat gerhana tersebut. Ketika setelah selesainya melakukan sholat gerhana, Rasulullah bersabda, yang redaksi hadisnya seperti berikut: sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat, dan bersedekahlah. Jadi, ketika terjadinya sholat gerhana, kita dianjurkan untuk bertakbir kepada Allah, baik itu sebelum gerhana itu terjadi, bahkan setelah selesai sholat pun kita harus tetap bertakbir kepada Allah. Lalu, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Mengerjakan sholat gerhana itu seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Beliau melaksanakan sholat gerhana ketika saat dimulainya gerhana, bahkan sampai selesainya waktu gerhana itu, maka Rasulullah berhenti untuk sholat gerhana. Sholat gerhana hanya dilakukan sebanyak 2 rakaat dan sebaiknya dilakukan berjamaah. Saat di momen gerhana itu, perbanyaklah bersedekah, karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah gerhana itu. Dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah ini, dengan hadirnya gerhana, maka seharusnya kita sebagai umat muslim tentunya haruslah menjadi acuan bagi kita untuk terus meningkatkan keimanan kita. Karena apa? Karena kita telah menyaksikan bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu nyata, dan karena kita selaku umat Nabi Muhammad, maka sudah seharusnya kita mengikuti apa yang beliau kerjakan. Kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, dengan salah satunya yaitu ketika terjadinya gerhana kita melakukan sholat gerhana. Itu merupakan salah satu bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur sampai gerhana itu terjadi. Karena jika kita lihat bahwa gerhana itu tidak terjadi secara rutin, jadi gerhana itu bisa terjadi kapan saja, dan kita masih diberikan waktu sampai saat gerhana ini terjadi. Jadi ini merupakan seharusnya jadi salah satu bentuk syukur kita dan bentuk untuk peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dicukupkan sekian untuk khutbah sholat gerhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat, karena mohon maaf bila ada kesalahan, karena sesungguhnya kesalahan datang dari diri saya sendiri dan dari bisikan setan, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wahtatimu bidu'a. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.